Roh Kudus ambil alih hidup kami, ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya sapa kita pagi ini, shalom buat kita semuanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, sehat semuanya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Bolehkah kita memberikan tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus pagi ini? Saudara sekalian, ibadah kita diajak, kita dilatih, kita diajari terus untuk menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan itu bukan sekedar ritual semata, atau bukan sekedar menjalankan liturgi gereja, bukan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ada makna yang paling dalam yang harus kita nikmati dalam menyembah Tuhan. Kita datang di gereja, kita sedang diajarkan bagaimana menyembah Tuhan. Dan menyembah Tuhan, saya katakan bukan hanya tidak berhenti di dalam gereja, tapi di mana saja kita berada, kita harus tetap posisi menyembah kepada Allah di dalam roh. Baik Ibu Bapak, saudara sekalian, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 28 atau 2 ayat saja. Kita baca firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Yohanes pasal yang keempat ayat 23-24. Karena cuma 2 ayat saja kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Haleluya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita katakan amin. Haleluya. Nah, ini Bapak Ibu percakapan dari Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan yang latar belakangnya buruk, jahat, kotor, najis, dan sebagainya. Nah, Yesus tahu nggak bahwa perempuan itu kotor? Tahu betul. Ya, tapi justru itulah dia datang menjumpai perempuan ini di sumur, salah satu sumur Yakub waktu itu. Nah Bapak Ibu, dan waktu itu petang hari atau siang Bapak Ibu. Kenapa siang-siang wanita ini, perempuan ini datangin sumur? Karena memang menghindari ibu-ibu yang lain yang suka menggosip tentang dirinya. Ya salah. Dia sadar akan kekurangannya, dia sadar akan kesalahannya, dia sadar akan perbuatannya yang buruk dan yang jahat itu. Tapi mungkin dia tidak bisa mampu keluar dari kebiasaan itu waktu itu. Maka akhirnya menghindari gosip atau percakapan-percakapan wanita yang sering kumpul di tempat mengambil air, mencuci pakaian, mencuci piring, kan begitu. Nah biasanya di situ ada gosip-gosip yang baru. Dulu sebelum ada sumur bor di Painduan ini gitu kan, di rumah masing-masing pada umumnya ke sungai semua. Dan ketika pulang dari sungai, bapak-bapak, ibu-ibu, ya ibu-ibu ini sering dapat info yang terbaru gitu ya. Nah, saudaraku seringkali mendapat info baru, pergi ke sana, lalu akan ada dapat. Nah, wanita ini menghindari itu Bapak Ibu, maka dia siang-siang datang. Tapi Yesus tahu, ya, dia temui perempuan ini, dia cakap-cakap dengan perempuan ini, menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenaran itu ketika engkau tidak menerima air kehidupan di dalam dirimu, maka engkau akan selamanya haus dan haus. Engkau tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan air dari sumur Yakub ini. Tapi ketika engkau menerima air kehidupan, maka di dalam dirimu akan mengalir air kehidupan. Itu berbicara tentang Yesus, pribadi yang mengubah manusia, mengubah hidup manusia. Dan ketika itu dia membuka hati dan akhirnya dia menerima Yesus, percaya kepada Yesus, dan apa yang terjadi? Hidupnya diubahkan.
Boleh tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, namun sebelum peristiwa itu, maka Bapak Ibu dia mungkin menyampaikan keluhan-keluhan. Keluhannya adalah, aku malu datang ke rumah Tuhan. Aku malu datang ke sinagoge, ke bait Allah. Nanti kalau aku masuk ke rumah Tuhan, maka orang-orang akan melihat aku dan akhirnya menjasaku. Wah, pelakor sudah datang di gereja. Sudah datang di gereja. Maka dia menghindar Bapak Ibu. Nah, konsep yang dia ketahui bahwa hanya di rumah Tuhanlah bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan itu yang Yesus ubah. Bahwa bukan hanya di gunung ini, di gedung ini dan segala macam. Dimanapun kita memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kalimat ini betul-betul mengubah mindset. Cara berpikir wanita ini tentang bagaimana menyembah Tuhan. Bukan harus di sinagoge, walau harus pergi ke sana. Tapi tidak selamanya. Tidak menjadi batasan di mana saja kita bisa memanggil nama Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, maka terjadilah lawatan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saya sampaikan menyembah dalam roh dan kebenaran dari Yohanes pasal 4 ayat 24 ini adalah penyembahan sejati yang didorong oleh Roh Kudus dari hati yang tulus atau dari roh, dan berlandaskan pada firman Allah serta pengenalan akan Yesus Kristus. Itu berarti menyembah dalam kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, menyembah dalam roh artinya penyembahan sejati yang didorong oleh Roh Kudus dari hati yang tulus. Jadi menyembah Allah itu dari hati yang tulus dan berdasarkan firman Allah tadi, atau pengenalan yang benar akan Yesus. Itulah menyembah dalam kebenaran. Bukan soal lokasi fisik, harus di sini, harus di sini, harus di sini. No. Melainkan berbicara tentang keintiman rohani dan gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Menyembah dalam roh berasal dari hati Bapak Ibu. Penyembahan bukan sekedar ritual, melainkan keterhubungan hati dan jiwa kita dengan Allah yang adalah roh. Bisa saja, mohon maaf, fisik seseorang ada di gereja, tapi dia tidak ketemu dengan Tuhan, tidak terhubung roh dan jiwanya dengan Tuhan. Maka itu harus diubah. Karena apa? Penyembahan yang benar itu adalah hati kita, jiwa kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Dipimpin Roh Kudus. Penyembahan yang sejati dimungkinkan oleh Roh Kudus yang memperbaharui roh manusia. Menyembah dalam roh itu berbicara tentang keintiman, adanya hubungan karib, hubungan yang intim dan ketulusan, bukan sekedar emosi sesaat. Bapak Ibu Saudaraku, kita mesti bisa nikmati adanya hubungan yang intim dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Maka kita masuk dalam bait Allah, kita terhubung dengan Tuhan. Keluar pun nanti dari bait Allah, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Menyembah dalam kebenaran, sekali lagi sesuai dengan firman Tuhan. Mengenal Yesus. Sebab penyembahan yang benar itu harus disertai dengan pengenalan yang benar. Siapa Yesus yang kita sembah itu? Sebab kalau tidak demikian, penyembahan kita itu samar Bapak Ibu. Tidak lebih dari sekedar nyanyi kalau dia nyanyi. Tapi
kalau kita mengenal siapa yang kita sembah ini dengan benar, maka apapun akan kita lakukan, kita akan ekspresikan. Karena apa? Karena saya mengenal Dia. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ekspresi saya tunjukkan karena bentuk rasa hormat kagum saya kepada Tuhan. Gaya hidup atau ketaatan, penyembahan itu diwujudkan melalui hidup yang benar, hidup jujur, dan taat pada kehendak Allah setiap saat, bukan hanya saat ibadah saja. Nah, Bapak Ibu, sedikit dari bahasa Yunani berbicara tentang penyembahan ini. Ya, bahasa Yunani untuk menyembah dalam roh menurut Yohanes adalah proskuneo. Ya, menyembah itu berarti proskuneo. Kata proskuneo berarti bersujud, membungkuk, atau mencium tangan sebagai tanda hormat, tanda pemujaan kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu selaku yang kekasih, sebenarnya tanpa harus diminta sama worship leader pun, kalau kita benar-benar menyembah Tuhan itu, kita bisa mengangkat tangan sendiri. Ekspresi kita itu spontan. Kita mengangkat tangan, mohon maaf, bukan seperti kata pendeta yang ada di seberang dulu yang viral. Ketika mengangkat Tuhan katanya, di mana kau Tuhan? Di mana kau Tuhan? Bukan kita sedang mencari Tuhan, mencari-cari di mana Tuhan, bukan. Sebagai mohon maaf, sebagai doktor teologi, kami bilang itu terlalu bodoh, nggak ngerti dia tentang menyembah Tuhan. Kita mengangkat tangan itu bentuk dari ekspresi kita, menunjukkan rasa kagum dan hormat kita sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, karena proskuneo tadi apa? Bersujud malah, membungkuk, mencium tangan. Itu bentuk rasa hormat, rasa kagum, memuja. Jadi bukan sedang mencari-cari, di mana kau Tuhan? Di mana kau Tuhan? Bukan. Bahkan apapun sebenarnya bisa kita ekspresikan. Malah kurang saya kira kalau kita sadar Bapak Ibu bahwa yang kita sembah ini adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha mulia, maha kudus, maha suci. Amin Bapak Ibu. Masih saya bilang ekspresi kita selalu, ya respon kita selalu masih kurang dalam menyembah. Belum sujud lagi. Dulu kita dilatih di aliran Pentakosta ini kan dilatih sujud. Apalagi saat-saat berdoa. Itu sebabnya selalu bilang sama teman-teman, kalau ibadah doa itu seharusnya kita pakai tikar raja, biar enak dia. Ekspresi kita kadang tiarap, kadang harus bersujud, dan kita bayangkan, kita ekspresikan kita sedang di kaki Tuhan begitu, menyembah Dia dalam roh. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, berarti kita menyembah roh, bukan daging, bukan fisik. Artinya tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi situasi, keadaan, tidak dibatasi tempat, di mana saja. Itu sebabnya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mau di mobil, mau di rumah, mau di tempat kerja, di sawah, di kebun, atau di gereja. Tuhan hadir Bapak Ibu. Tuhan ada. Amin. Jadi sadar bahwa benar-benar Tuhan itu ada di segala tempat, di segala keadaan, di segala situasi. Tuhan ada.
Bukan hanya di gereja ya Tuhan ada. Di rumah ya Tuhan ada. Di mana-mana, maka 24 jam dalam sehari. Sikap kita harus tetap menyembah Tuhan. Posisi sikap hati kita harus tetap menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Dia hadir di mana saja, kapan saja. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku, bukan hanya di gereja sejam, 2 jam kita bisa menjaga hati, connect dengan Tuhan, lalu pulang gereja, putus, jangan. Saya selalu bilang, mesti sama sikapmu di gereja, di luar gereja. Itu orang-orang yang sudah menyembah dalam roh dan kebenaran. Sikapmu mesti sama, perilakumu mesti sama. Jangan di gereja kok kudus, tapi setelah di luar gereja kudisan, kurapan, jangan. Kalau aku di gereja jaga hati, di luar gereja jaga hati. Kalau aku di gereja jaga sikap, di luar pun jaga sikap. Karena apa? Penyembahan itu terus menerus terjadi di hidup kita. Bukan hanya di dalam gereja, saat ibadah yang kita lakukan seperti ini, tapi di luar gereja. Karena Alkitab katakan apapun yang kau lakukan, itu merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Engkau sambil memasak untuk keluargamu, itu bagian dari ibadah. Anak-anakku mencuci piring di rumahmu, membantu orang tua, menyapu rumah, membereskan segala sesuatu, itu bagian dari ibadah. Semua yang kita lakukan ini bagian dari ibadah. Itu sebabnya dimanapun kita berada, kita harus selalu jaga hati, jaga sikap, jaga perilaku. Banyak orang hanya di gereja aja dia alim kali gitu kan, hormat kali. Tapi setelah di luar brutal, jangan. Kita ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi keadaan situasi dan kondisi. Amin. Kita kembali ke poin kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tema kita tadi apa? Menyembah dalam roh. Yesus menegaskan bahwa penyembahan sejati tidak lagi terikat pada tempat, tetapi pada relasi yang hidup dengan Allah. Hubungan yang hidup dengan Allah. Ya, Bapa sedang mencari penyembah yang datang dengan hati yang benar. Apa yang Alkitab atau firman Allah ini tekankan tentang penyembahan? Yang pertama, sama-sama, 2, 3 ya. Inisiatif Allah dalam mencari penyembah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembahan sejati itu dimulai bukan dari manusia sebenarnya. Tapi penyembahan sejati itu dimulai dari Allah yang terlebih dahulu mencari dan memanggil manusia. Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah domba-domba yang tersesat, domba-domba yang nakal, domba-domba yang jahat, yang sering menyimpang, melakukan kehendaknya sendiri. Tetapi ketika kita tersesat, Alkitab katakan Yesus datang mencari domba itu, membawa domba itu kembali ke kandang. Nah Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan yang ada, yang kita terima itu adalah Allah sendiri datang menganugerahi keselamatan itu lewat kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Amin Bapak Ibu. Adalah hadiah dari Allah, adalah pemberian dari Allah. Maka Bapak Ibu, penyembahan kepada Allah itu
juga adalah merupakan inisiatifnya Allah. Kita tinggal meresponnya, Bapak Ibu. Dia yang sudah datang mendekatkan diri kepada kita. Waktu Yesus mati di kayu salib, yang terjadi adalah tirai terbelah dua, tirai di bait Allah. Tirai ini berbicara tentang penghambat, penghalang, tembok yang selama ini tidak bisa runtuh. Tembok yang memisahkan kita dengan Allah. Yesus mati di kayu salib, tembok itu runtuh. Maka kita bisa terhubung langsung dengan Allah oleh anugerahnya yang besar. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kita tinggal merespon. Kita tinggal merespon. Dengan cara apa? Kita datang dengan hati yang tulus, hati yang haus, hati yang lapar, hati yang merindukan Dia. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Kita baca yang di bawahnya sama-sama. Allah tidak sekedar menerima penyembahan, tetapi aktif mencari hati yang tertuju kepadanya. Amin. Mencari hati yang tertuju kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, pastikan anak-anak muda, kau datang di rumah Tuhan ini karena hatimu tertuju kepada Tuhan, bukan ke yang lain. Pastikan Bapak dan Ibu, kita semua jemaat Tuhan, seberapapun kita yang hadir hari ini, kita datang hari ini beribadah karena hati kita tertuju pada Tuhan. Itu dasar kita untuk bisa menikmati penyembahan yang benar. Hatimu selalu melekat dengan Tuhan, connect dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun, dan teristimewa ketika kita masuk di rumah Tuhan hari ini. Amin. Yang kedua, sama-sama 2-3 ya, natur penyembahan sejati, roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh itu tadi sedikit saya jelaskan, berarti datang dengan hati yang hidup. Datang dengan hati yang apa Bapak Ibu? Hidup. Ya. Itu sebabnya Alkitab banyak mencatat, beribadahlah dengan hati yang rindu. Ya, hati yang selalu merindukan Tuhan. Dalam kitab Mazmur banyak dicatat tentang hati yang rindu akan Tuhan. Sampai diangkat menjadi lagu atau nyanyian seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan Nasra, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Jadi Bapak Ibu harus dengan hati yang hidup. Itu sebabnya pastikan hatimu selalu hidup dengan Tuhan. Hati yang tulus. Hati yang tulus ini adalah merupakan dasar di mana kita bisa menikmati penyembahan yang benar di dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita ini harus terus-menerus dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam kitab Yohanes 14, Yohanes yang pasal 16, Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu diutus untuk mendampingi kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, mengarahkan kita, mengajari kita, menguatkan kita Bapak Ibu. Dan dipenuhi Roh Kudus itu, saya mau katakan,
Tidak hanya semata-mata di hari Pentakosta, tetapi setiap hari, setiap waktu, setiap detik, hidup kita ini harus tetap dalam pengendalian Roh, dipenuhi Roh, dituntun oleh Roh Kudus itu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebab kalau tidak demikian, kita tidak mampu menjadi pelaku kebenaran. Diri kita tidak ada yang bisa kita andalkan. Kemampuan kita tidak ada yang bisa kita andalkan. Apalagi untuk hidup dalam kebenaran. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus kita dimampukan. Menyembah dalam kebenaran. Berarti sesuai dengan firman Allah. Bukan sekedar emosi atau tradisi. Menyembah dalam kebenaran berarti sesuai dengan firman Allah, Bapak Ibu. Ya. Sesuai dengan firman Allah berarti hidup dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup dalam firman Tuhan ini bukan semata-mata hanya sekali lagi di gereja, tapi di luar gereja, di mana kita ada selalu menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga hidup kita supaya betul-betul kita ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, sama-sama kita baca yang di bawah. Keseimbangan ini menjaga penyembahan tetap otentik, tidak dingin secara doktrin, dan tidak liar secara emosi. Nah, ada yang dingin kali datang pun ke gereja. Mari Bapak Ibu angkat tangan. Dia angkat tangan tapi cuman begini doang. Kalau angkat tangan silakan tinggi-tinggi. Karena kita angkat tangan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari. Oh, Tuhan hadir. Bukan berarti kita harus jingkrak-jingkrak. Tadinya saya di sini akhirnya sampai ke ujung sana. Enggak mesti begitu. Nah, dipenuhi Roh Kudus pun tidak mesti begitu. Saya mau ingatkan kita Bapak Ibu, dipenuhi Roh Kudus dan dirasuki roh jahat itu beda. Jangan bilang kalau dipenuhi Roh Kudus itu maka dia kehilangan akal sehat. Enggak. Dia enggak sadar, enggak, dia sadar kok. Amin Bapak Ibu. Ya, kita sadar siapa di samping kita, siapa di kiri kanan kita, di belakang, di depan, atau lain sebagainya. Kalau yang dirasuk setan beda, dia nggak sadar. Dan ketika Roh Kudus ada pada kita, memenuhi kita, nggak liar Bapak Ibu. Terkendali, terpimpin, malah tertib. Alkitab katakan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan sampai nanti orang di luar sana salah menilai. Ya, molo digohitor di porbadia gabe gecor, gabe ribut, gabe ndak nyaman. Bukan. Justru Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu mengajarkan kita tentang ketertiban, baik dalam beribadah dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, lalu yang ketiga sama-sama. 2, 3 ya. Implikasi, transformasi, bukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, penyembahan sejati menghasilkan perubahan hidup. Bilang perubahan hidup. Harus bisa kita pastikan Bapak Ibu. Dalam hidup kita ini terus ada yang berubah, ada yang berubah. Orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran itu harus bisa dirasakan, harus bisa disaksikan bahwa hidupnya terus berubah, terus berubah. Tangga yang satu ke tangga yang dua, ke tangga yang tiga, harus terjadi proses itu. Paulus katakan, kami dibaharui dari sehari ke sehari. Harus bisa ibu saksikan dalam hidupmu. Setelah engkau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, hidupku sudah berubah dah bah. Anggo somar beda hinana selisa minggu. Soi nama gerakan dia. Alai sonari ngasa tahu dan berbeda udah bah. Puji Tuhan mak. Iku mau disaksi onom ya men.
Ini udah. Ay terkenal hinado si bola hutan. Contoh. Anggo sumber beda, bolo merbeda, papungu ham sopu. Iko ku pamate hamu, hape nanggo porngis pesowa di pamate. Lu sopu na papungon. Ya, contoh. Alay berubah. Amin, bapak-bapak. Molo sohu-soburina tua sajereken. Dang buya so nang mudum morngin nai. Akanay ko jolo mersubur do. Subur, cecep. Alay sonari nga bu, babi do pa. Kolatis putih winum ngalir dia mudum. Sugut naik bangun dengan tubuh yang segar. Amin. Kubunuh saksi honom. Itulah orang menyembah dalam roda. Ada perubahan terus terjadi. Dia gotong do. Siso bertuak konahinatong siso bertuak. Akhirnya dempe, aku masih seperti yang dulu. Mau matiba. Perjuji hinatong merjuji. Malah diajak kasih tueh. Taruh 10.000. Taruh 10.000. Baik mak minum mak. Ibadah Musa itu mengajar kasih tueh minum. Ay hurang do 2 tahun. Ini ibadah Musa yang ibu saja regeng. Basa dia mau kola dia unong ngalop sa pongaw. Alap-alap mamuse. Dangadong perubahan hidup. Dangadong pertobatan. Saya pastikan orang seperti ini tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang menyembah dalam roh dan kebenaran itu makin sensitif terhadap dosa. Makin risih terhadap dosa. Makin menggigit terhadap dosa. Amin Bapak Ibu. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Kayak dia kamu bing. Sama-sama dulu yuk. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Jadi tambah hari, tambah lagi itu dosa. Jijik terhadap dosa. Ya. Mola dong pe manaringoti. Nomor 3 dibutuh taconan. Itu sudah mau. Siya kasongoni dia pikir, waktu sa Tuhan ni macalo pacu-pacu. Ikoni dodonom ay madana budari marnipi ya songono. Ipatora ko muse ni. Jangan. Justru kita harus membenci itu. Haleluya. Membenci pergutu-gutu, perbeda-beda, pergolak-golatan. Sutung hidungannya ho Allah hidah. Dan ibu toh halahi nama kita susah. Sutung lahu tu jabuna. Awas so. Jangan. Justru kita harus membawa damai. Kemana kita pergi. Amin. Haleluya. Terjadi perubahan. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus menyembah dalam roh dan kebenaran. Setiap hari. Hidupnya terus dibaharui Tuhan. Maka makin hari makin melekat dengan Tuhan. Makin cinta dengan Tuhan. Makin sayang dengan Tuhan. Makin membenci dosa. Membenci kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Mulai dan terus dia bangkit menjadi pemenang. Amin. Ya. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, sekali lagi saya ulang kalimat ini, penyembahan sejati menghasilkan perubahan hidup.
Bukan hanya aktivitas ibadah, beribadah terus. Alih hidupmu tidak berubah. Nonsen itu, bohong itu. Berarti dia sedang melakukan ibadah hanya sebatas ritual saja, rutinitas saja, seremonial saja. Kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, hidup kita akan terus mengalami perubahan. Ya, sensitif kita. Aduh, kemarin aku kayaknya siapa itu dia tersinggung aku ngomong begini. Ya, aduh Tuhan tolong aku. Supaya ketika aku ngomong orang tidak tersinggung, gak sakit hati. Mulai terus, makin hal-hal kecil pun makin disuliki Tuhanis yang meduta. Ya, daripada udah dosa pun dianggap halal. Alai ibadah, alai marjamita, alai melayani, pangalaho dan mubah. Oh Tuhan, anak-anak Tuhan harus terus mengalami perubahan. Amin Bapak Ibu. Kita harus siap dibentuk, diajari oleh Tuhan. Kemarin Pak Napitupulu di sini, mereka udah di Sibumpar hari ini datang di sini beribadah. Kita ibadah di rumah mereka, di kampung asalnya. Mereka bangun rumah di situ. Puji Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan dari Mazmur 127. Tentang Tuhan memberi berkat kepada orang-orang yang dicintainya. Pada waktu tidur malam. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, dari firman Tuhan Mazmur 127 itu menunjukkan bahwa sumber segala berkat itu adalah dari Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan memberi kepada orang yang dicintai. Maka saya bilang bahwa bangunlah diri kita. Keluarga kita menjadi pribadi, menjadi keluarga yang dicintai Tuhan. Bagaimana caranya membangun hidupku ini? Keluargaku ini menjadi keluarga yang dicintai Tuhan. Gereja kita ini, gereja yang dicintai Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu upaya kita dan itu harus kita terus perjuangkan Bapak Ibu. Ketika kita dicintai Tuhan, gak susah bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, memberkati kita, menolong kita, mengangkat kita. Haleluya. Sebab berkat itu diberikan kepada orang yang dicintai. Nah tentunya dicintai Tuhan itu kembali tadi mau diubah. Bagaimana tangan Tuhan mengubah kita? Melalui siapa? Melalui pendeta. Melalui gembala. Mau diarahkan gembala. Ayo kita ibadah Eva. Datang Bapak Ibu. Ayo ibadah Minggu, datang. Itu bagian cara Tuhan terus membentuk kita Bapak Ibu. Melalui gembala kita dipimpin, diarahkan. Supaya apa? Kita dibawa. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput apa? Yang hijau. Ketika kita mau digembalakan dengan benar, dituntun dengan benar, diarahkan dengan benar, tentunya bukan langsung Tuhan yang datang menggembalakan kita, melainkan melalui Bapak Gembala atau penggembalaan dalam gereja. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan membawa kita bukan ke padang rumput yang sudah kering, lalu banyak duri-duri di situ, lalu dia bilang makanlah itu sampai perutmu hancur, mati kau di situ. Jangan, enggak. Tapi Tuhan berjanji membawa ke padang rumput yang apa? Itu berbicara tentang kehidupan yang lebih layak, berkat yang besar. Dan menuntun ke air yang apa? Yang tenang. Supaya bisa minum dengan tenang. Itulah domba yang Tuhan arahkan itu. Bapak Ibu, saya mau kita semua betul-betul mau berubah. Berubah dalam konsep ini. Konsep apa? Yang penting aku terdaftar di GBI. Molong amati yang ngadong bemang agedaya. Bukan sekedar itu. Buat apa juganya itu? Itu hanya ornamen-ornamen yang tidak terlalu penting itu. Karena bukan itu menentukan masuk surga atau masuk neraka. Aku udah ngadong mangagedai. Ngatu naroko bega.
Oh ngadi agedai be pedita sian bulan damu saya doro mangagedai nggak pasti betul surga enggak juga. Tapi apa Bapak Ibu? Sudahkah kita mau menjadi digembalakan, diarahkan, dibimbing karena kembali tadi perubahan itu. Ya. Perubahan akan terus terjadi dalam itu, termasuk perubahan apa? Dulu kita susah diarahkan, susah dipimpin, susah dikendalikan. Bagaimana mengatur-atur riba, dungdua lagi balai. Gak, Bapak Ibu, jangan. Tujuan dari semua itu membawa kita makin mengenal Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Jadi pastikan Bapak Ibu, Allah yang adalah roh menginginkan penyembahan yang menyentuh seluruh kehidupan, bukan hanya momen atau ritual gerejawi. Ibadah sejati terlihat dari hidup yang diubahkan setiap hari, ya, baik di keluarga, pekerjaan, komunitas, dan lain sebagainya. Buktikan, pastikan bahwa hidupmu benar-benar berubah tiap hari dan tiap hari, untuk kita makin dibawa kepada kesempurnaan. Dan itu berarti perubahan. Tuhan memberkati kita. Amin. Itu firman Tuhan.